就是他，刚才要杀我。柳云城的爷爷收养碰到了灵儿，最终轮回和因果。所想，我真的活了2。Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Against the Gods season kedua episode terbarunya. Yang mana ini adalah episode keempat atau episode yang ke-34. Bagi yang baru menonton series ini, kita sarankan untuk nonton season pertamanya dulu. Kalian bisa cek di playlist atau di link yang sudah kita sediakan. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke season kedua dari series ini. Kemunculan dari Xia Xingyu membuat Yunce sangatlah senang, karena bagaimanapun ia sudah sembuh total. Selain itu, kekuatan Xia Xingyu juga telah mengalami peningkatan yang sangat pesat. Kedatangannya kemari seketika saja membuat semua orang di sana terdiam. Sementara Heiyu merasa sangatlah kesal. Yunce merasa Xia Xingyu beruntung bisa bertahan, karena jika tidak, dia itu tak bisa lagi melihat dirinya. Semua orang seketika saja gaduh karena bingung siapakah Xia Xingyu sebenarnya. Sulinger juga sangatlah senang karena gadis cantik itu telah sembuh. Begitu pula dengan ayahnya. Di sini, Su Hangsen pun memperkenalkan dirinya yang juga merupakan ketua sekte Taisu. Yunce menjelaskan kepadanya kalau sekarang mereka tengah berada di sekte Taisu. Berkat ketua Su jugalah mereka memiliki tempat untuk beristirahat. Xia Xingyu sangatlah berterima kasih atas bantuan yang dia berikan. Sedangkan para pemberontak tidak suka dengan hal itu, karena kemungkinan besar gadis itu memiliki hubungan dengan Su Hangsen. Karena itulah Tetua Agung ingin menghentikan tindakan mereka, sebab ia sadar betul dengan kekuatan lawan yang kini mereka hadapi. Mau tidak mau mereka pun akan pergi dari tempat itu. Begitu pula dengan Heiyu. Namun sebelum semua itu terjadi, Yunce segera menghentikan mereka. Karena bagaimana bisa seorang ketua Heimu pergi begitu saja setelah apa yang terjadi sebelumnya. Ketua Heimu memintanya bersyukur karena sudah dirinya ampuni. Namun Yunce hanya tertawa karena bagaimanapun masalah ini harus mereka selesaikan. Alhasil ia segera mengadu kepada bininya kalau pria itulah yang ingin menghabisi dirinya. Tindakan Yunce yang mengadu tentu saja membuat Heimu terkejut. Padahal dia sudah ingin mengampuninya. Tapi karena aduan Yunce, Xia Xingyu langsung saja melakukan penyerangan kepadanya. Meskipun Heimu dapat menahannya, tapi itu tidak akan terlalu lama. Benar saja, serangan lanjutan Xia Xingyu berhasil menghancurkan pertahanannya. Dan kali ini Heimu dipaksa untuk membentuk pertahanan baru. Bantuan coba diberikan, tapi di hadapan Xia Xingyu, mereka itu bukanlah apa-apa. Serangannya dapat dengan mudah memukul mundur tetua itu, bahkan membekukannya. Melihat tetua Heimu yang ditangani dengan mudah oleh Xia Xingyu membuat Yunce terkejut. Molly mengajarkan hal itu karena dia sudah melewati ranah Tian Xuan dan berada di alam Wan Xuan tingkat 2. Dan begitu dia sudah melampaui Chu Yunchen. Yunce baru tahu kalau teratai hati Kaisar Bodhi memiliki efek sebesar itu. Namun ini tidak lepas dari bantuan mutiara racun langit milik Yunce dan tubuh linglong 9 gaib milik Xia Xingyu. Dan begitulah kemampuan Xia Xingyu bisa mengalami peningkatan secara maksimal. Perlahan namun pasti ketua Heimu semakin terpojok. Molly penasaran apakah Yunce menyesal memberikan buah tersebut kepadanya. Sebenarnya Yunce agak iri. Namun selama itu demi Xia Xingyu, maka ia tidak mempermasalahkan hal tersebut. Heimu sendiri kebingungan sebenarnya di ranah apakah gadis itu. Yunce memberitahu mereka kalau Xia Xingyu baru berusia 19 tahun, namun sudah mencapai alam Wan Xuan tingkat 2. Seketika saja semua orang menjadi panik. Sedangkan Heimu bergegas mengakui kekalahannya. Namun semua itu sudah terlambat, pasalnya Yunce meminta Xia Xingyu untuk menghabisi ketua Heimu. Dengan saat mudah, ia pun berhasil membekukan ketua Heimu. Tidak hanya itu saja, namun perlahan tubuhnya pun mulai retak dan pada akhirnya hancur lebur.
Melihat ia yang mati begitu saja membuat semua orang menjadi sangat ketakutan. Yunce pun meminta mereka untuk pergi dari tempat ini. Sementara itu, Yunce bingung mengapa hari ini Xia Xingyu begitu patuh kepadanya, tidak seperti gayanya yang begitu dingin. Xia Xingyu sadar betul kalau kekuatan yang sekarang dia miliki seharusnya adalah milik Yunce. Jadi jika ia yang menggunakannya, maka Xia Xingyu sama sekali tidaklah keberatan. Di tengah semua itu, Sulinger pun bertanya apakah maksud dari tunangan, karena Yunce sendiri yang mengatakan ingin bertunangan dengannya. Yunce akan memberitahukan hal tersebut saat ia dewasa nanti. Sekarang Sulinger tidaklah perlu memikirkan hal tersebut. Sulinger paham dan ingin selalu bersama dengannya. Janji pun mereka ikat. Hingga Molly mengingatkan kalau sekarang ia tengah bersama dengan Xia Xingyu. Jadi Yunce segera menjelaskan kepadanya kalau semua ini hanyalah mimpi. Xia Xingyu paham dan meminta Yunce untuk menemani Sulinger. Sementara dia ini harus memperkuat diri dulu karena baru mengalami kenaikan. Karena itulah dia akan kembali ke Pavilion Shilong. Setelah Xia Xingyu pergi, jadi Sulinger pun mengajak Yunce untuk bermain di hutan bambu. Ini seketika saja mengingatkan Yunce akan sesuatu. Kita pun dibawa masuk ke dalam hutan bambu di belakang sekte Taisu. Di sana Sulinger benar-benar senang karena bisa bermain dengan Yunce. Sedangkan Yunce sendiri mulai mengingat kenangannya bersama mendiang istrinya dulu. Karena bagaimanapun Sulinger memang suka bermain di hutan bambu. Setiap melihat Sulinger kecil, Yunce selalu terbayang dengan wajah istrinya. Bahkan kata-kata yang dia ucapkan sama persis dengan apa yang Sulinger katakan dulu. Sulinger kecil berkata ingin membuat rumah di dalam hutan bambu, dan di masa lalu rumah Yunce dan istrinya itu memang berada di sana. Karena itulah Yunce mengajaknya untuk segera membangun rumah di sini. Karena bagaimanapun Sulinger kecil sangatlah mendambakan hal tersebut. Tapi dia takut akan melukai bambu-bambu di sini. Yunce menenangkannya karena para bambu di sini pasti ingin dijadikan rumah untuk Sulinger. Yunce pun memintanya untuk mendengar kalau para bambu itu berbicara kepada mereka kalau mereka ingin dijadikan sebagai bagian dari rumahnya. Saat itulah Yunce pun mulai membangun rumah di tempat itu. Dengan kekuatan yang dia miliki, sangatlah mudah bagi Yunce untuk bisa membangun rumah di sana. Bahkan tidak butuh waktu lama baginya dalam menyelesaikan rumah tersebut. Sedangkan Sulinger kecil mulai menggambar untuk rumah mereka. Waktu teruslah berlalu hingga rumah ini benar-benar selesai. Malamnya, Yunce pun mengajak Sulinger kecil untuk memanggang ikan bersamanya. Waktu teruslah mereka habiskan bersama di rumah ini, di mana kebersamaan antara Yunce dan Sulinger teruslah terjalin. Tidak lupa Sulinger juga menggantung bambu-bambu yang telah dia gambar. Setelah semua itu mereka pun beristirahat, di mana bulan pada malam ini sangatlah indah. Sulinger penasaran mengapa sejak pertama kali melihat Yunce, ia memiliki keinginan untuk selalu bersamanya. Jadi apakah dia itu adalah anak yang aneh? Yunce tidaklah membenarkan hal itu, justru Sulinger merupakan anak yang paling imut. Ia juga berjanji nantinya dia akan kembali bermain bersamanya. Sulinger pun bingung apakah Yunce akan pergi. Ini tidaklah bisa dia jelaskan. Namun Yunce memberikan pelindung kepada Sulinger dan memberitahunya kalau ia masihlah memiliki beberapa urusan. Jadi selama dia pergi, Jira Sisik Naga akan melindunginya dengan baik. Dan jika kedepannya Sulinger melarikan diri dari rumah dan tengah dalam bahaya, maka di dalam cincin itu terdapat banyak hal yang bisa dia gunakan, seperti obat maupun hal yang lain. Yunce berjanji setelah urusannya selesai, ia akan kembali menemuinya. Sulinger percaya kepadanya, sedangkan Yunce cukup berat melepaskan hal itu. Namun hanya inilah yang bisa ia lakukan, sebagai penebusan dosa yang terjadi di masa lalunya. 龙鳞宝甲可以很好的保护你离开家门遇到危险。这云彻哥哥办完事。 Pada keesokan paginya, Yunce pun terbangun dari tidurnya dan dia masihlah melihat Sulinger yang juga tertidur di sampingnya. Namun di sini Yunce dan Xia Xingyu segera diingatkan oleh dewa jahat kalau waktu mereka di sini hanyalah tinggal beberapa hari saja. Yunce pun mengucapkan salam perpisahan kepada Sulinger.
Karena bagaimanapun dunia mereka ini sangatlah berbeda. Ia harap Sulinger kecil bisa tumbuh dengan baik dan berharap mereka bisa bertemu kembali di suatu hari nanti. Pada akhirnya Yunce pun menghilang dari dunia itu bersama dengan Xia Xingyu. Saat ini mereka tengah berada dalam ruang dan waktu. Di sana Yunce bertanya kepada Xia Xingyu apakah dia percaya kepada kehidupan lampau dan kehidupan sekarang. Xia Xingyu selalu percaya dengan hal itu. Perjalanan teruslah mereka lakukan, hanya saja Yunce bingung mengapa dewa jahat menggunakan sisa-sisa kekuatannya untuk bisa membawa ia ke dalam mimpi tersebut. Apakah itu demi bisa membantunya dalam menyelesaikan penyesalannya dulu? Tapi bagi Molly, itu bukanlah alam mimpi. Karena di dunia sana memiliki hukum yang sangat lengkap dan stabil. Jadi itu merupakan sebuah dataran yang telah ada selama miliaran tahun. Meskipun dewa jahat terlahir kembali, ia tak mungkin bisa menciptakan alam mimpi sekompleks itu. Yunce pun sadar kalau barusan bukanlah alam mimpi, namun merupakan dunia yang sebenarnya. Yunce benar-benar bingung karena Sulinger sudah tiada saat umur 17 tahun. Lantas bagaimana bisa ia muncul di hadapannya? Molly merasa ini terjadi karena aturan waktu dataran Changyun dan dataran Tianxuan yang telah diubah atau telah ditahan selama beberapa tahun. Yang bisa melakukan semua itu hanyalah cermin reinkarnasi saja. Yunce pun teringat tentang pusaka tertinggi Xuantian yang bisa membantunya menembus reinkarnasi. Waktu, dimensi, dan ranah sebenarnya telah berubah, bahkan kejadian yang dialami sebelumnya juga akan ikut berubah. Semua itu bisa terjadi karena Yunce memiliki harta tertinggi Xuantian. Molly pun mulai sadar kalau harta itu merupakan cermin reinkarnasi. Yang bisa menyentuh kekuatan ini hanyalah Yunce sendiri. Saat mereka hendak keluar, sesuatu mulai terjadi kepada Yunce. Ini pun membuatnya menjauh dari Xia Xingyu. Namun meskipun begitu, Yunce tetap tenang. Di sini ia mulai melihat kehidupan dia pertama kali, di mana dia itu diadopsi oleh kakeknya, diracuni sampai mati oleh Xiao Yulong sebelum pernikahan berlangsung. Di kehidupan keduanya, dia terlahir kembali di daratan Changyun, bertemu dengan Sulinger. Tapi di saat usia 27 tahun, ia jatuh dari tebing dan di kehidupan ketiganya, Yunce pun terbangun di tubuh ini, yang dulu sempat diracuni. Ia pun baru menyadari telah hidup di dua alam tiga kehidupan. Cermin reinkarnasi juga telah membantunya melintasi ruang waktu, melewati reinkarnasi dan sebab akibat. Jadi Sulinger yang dia temui sebelumnya adalah nyata. Dan begitu Sulinger tidaklah mati, namun Yunce malah meninggalkannya. Ini tentu saja membuatnya menjadi sangat kesal. Tapi sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya malah bersambung. Tapi sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Yunce teruslah mengamuk dalam ruang waktu tersebut, di mana ia memberitahu Molly kalau dia akan kembali ke sana. Jadi dia itu harus memberitahunya bagaimana cara untuk menggunakan cermin reinkarnasi. Namun semua itu tidaklah semudah yang Yunce kira. Pada akhirnya dia pun kembali ke dunia aslinya dan melakukan perjalanan bersama Xia Xingyu. Namun di sisi luar terlihat dengan jelas kalau keluarga Feng Tian melakukan penyerangan. Tidak hanya itu saja, namun terlihat pedang Feng Tian digunakan untuk bisa melakukan penyerangan kepada sosok yang sudah dikurung sangat lama. Nah, perasaan yang begitu kesal, sosok ini berjanji akan menghukum mereka. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.